10 menit sebelumnya. Melihat drone Andre yang terbang mengitari area memancingnya membuat Olive geram. Dia mengambil seekor cacing dari ember yang ia gunakan sebagai umpan ikan, lalu melemparkannya ke arah drone tersebut. "Rasakan itu, main di tempat lain sana, bro." Gadis itu berteriak dengan nada marah. Andre hanya bisa menghela nafas. Drone-nya menjadi target amukan bidadarinya. Dia lalu mengarahkan benda canggih tersebut menjauh dari kapal, menuju ke sebuah bukit yang tidak jauh dari posisi mereka. Dia mengambil beberapa view dari atas bukit. Bukit itu tingginya kurang lebih 200 meter dari batas level air laut. Pemandangan di sana lumayan bagus. Tiba-tiba bola matanya tertuju pada 3 orang yang sedang berdiri di atas bukit. Dia tahu 2 orang di antara mereka, tapi yang satu, perempuan yang berdiri di samping laki-laki itu, dia tidak mengingat siapa namanya. "Sayang, kemarilah, cepat," Andre berkata dengan nada serius. Olive menghela nafas dan memutarkan bola matanya. Ada apa lagi?" "Cepat!" Suaranya bertambah dingin. Karena sudah mengenalnya lama, Olive yakin kali ini pacarnya itu sedang tidak bercanda. Gadis itu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Andre. Dengan jari telunjuknya, Andre menunjuk ke layar laptop. "Bukankah itu kakakmu?" Dia bertanya lalu menoleh ke Olive. Olive mengamati dengan jelas sosok laki-laki yang terekam di layar tersebut. Wajahnya mulai memerah. "What the hell? Apa yang dia lakukan di situ?" Sebelum dia menolehkan kepalanya, matanya juga tertuju kembali pada sosok lain yang ada di sana. Tunggu. Bukankah itu gadis yang semalam?" Olive bertanya lagi. Andre hanya mengangguk. Dia lantas mengetik sesuatu pada keyboardnya. Tidak lama kemudian, keduanya bisa mendengar percakapan mereka dari atas bukit. Olive secepatnya mengambil mini teleskop yang ada di dalam tas pacarnya, lalu fokus mengamati ke bukit yang tidak jauh dari kapal mereka itu. "Dia jatuh!" Olive melempar teleskop itu ke lantai dan mulai menghidupkan mesin kapal. Andre di sisi lain sudah mengenakan tank oksigen dan siap untuk melompat ke air ketika kapal mereka sudah mendekati titik jatuh Andrea. Wisnu tengah asik menikmati view di bawah laut. Dia tidak sadar dia terus berenang menjauh dari pantai. Saat dia memunculkan kepalanya ke permukaan, dia mendapati tempat duduk itu kosong. Wisnu melihat sekeliling, mencari tahu di mana keberadaan bosnya. Tidak lama laki-laki itu menyadari ada seseorang yang tengah berdiri di atas bukit yang di bawahnya adalah batu-batu yang terjal. Dilihat dari figur dan penampilannya, dia langsung tahu kalau itu adalah Andrea, bosnya. Dia tersenyum lalu berenang perlahan mendekati bukit itu. Baru 5 menit, Wisnu mendengar suara teriakan. Melihat tubuh bosnya jatuh dari bukit, dia berenang dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkannya. Dia ingat Andrea tidak bisa berenang, jadi dia harus menyelamatkannya sebelum gadis itu tenggelam di laut. Di waktu bersamaan, Andre juga melompat dari kapal, menyelam sampai ke dasar laut. Di dalam sana lumayan gelap.
Samar-samar dia melihat sosok Wisnu yang berenang mendekatinya. Andre memberikan tabung gas oksigennya pada Wisnu, kemudian ia berenang kembali menuju ke kapal. Olive shock saat melihat Andre kembali dan muncul ke permukaan. "Di mana dia? Apa kamu menemukannya?" Gadis itu terlihat khawatir sekali. Laki-laki itu hanya menggelengkan kepala, lalu dia naik ke atas kapal. Setelah mengambil satu tabung gas oksigen yang lain, ia lalu melompat kembali ke dalam air. Hampir 10 menit, kedua laki-laki itu mencari tubuh Andrea, sampai akhirnya Wisnu muncul ke permukaan sembari mengangkat tubuh bosnya itu. Tidak lama, Andre pun muncul ke permukaan. Mereka membawa Andrea ke kapal. Olive segera mengambil kotak P3K di ruang kontrol. Andrea mengalami luka di bagian kepala. Dia kehilangan kesadarannya saat kepalanya membentur batu sebelum ia terjatuh. Sementara Wisnu berusaha melakukan pertolongan CPR padanya. Andre mengemudikan kapal dengan kecepatan penuh menuju ke dermaga. Olive juga menghubungi ambulans saat itu juga. Mereka bergegas membawa Andrea sampai ke emergency di rumah sakit terdekat. "Tolong tunggu di sini ya, kami akan berusaha menyelamatkannya," salah satu dokter berkata pada ketiganya. "Apa dia akan baik-baik saja?" Olive bertanya kepada dokter itu. Dokter itu hanya mengangguk. "Kami akan berusaha, Nona." Sementara Wisnu, laki-laki itu tampak panik dan khawatir sekali. Kaki dan tangannya terus gemetar meskipun dia sedang duduk. Semua orang yang ada di ruang emergency itu melihat ketiganya dengan ekspresi aneh. Kedua laki-laki rupawan itu masih dalam kondisi basah kuyup ketika mereka ke sana. Melihat asisten Andrea yang gelisah, Andre bertanya padanya, "Apa kamu sudah menghubungi suaminya?" Wisnu menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak berani. Apa yang harus kukatakan padanya?" Andre terdiam. Itu benar. Jika mereka menghubungi Haris, apa yang harus mereka katakan? Apalagi peristiwa itu terjadi sangat cepat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi bila Haris marah. Bagaimana bila nyawa gadis tersebut tidak tertolong?